Reksadana itu apa gitu kan? Iya. Reksadana itu kita punya modal. Hmm. Nah, modal ini kita serahkan ke manajer investasi. Kita bagi lagi reksadana ini ada resiko-resikonya. Resiko rendah itu ada yang namanya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini seperti apa sih? Kamu nggak bakal rugi karena grafis pergerakan dari investasi di sini itu mesti naik begitu. Meskipun nggak tinggi banget, tapi dia itu konsisten naik terus. Dari masyarakat itu bisa ikut andil dalam pembangunan negara begitu. Oke. Meminjamkan uangnya. Tadi. Nah, tapi ini jelasin banyak ya. Nggak mungkin lah cuma 100-200. Iya. Oh kan pasti. Enggak. Sama kok. Sama. Bisa 100-200. 100-200 juga ada. Nanti Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Nah, kali ini masih berkutat dengan tema investasi nih guys, dengan narasumber yang sama yaitu Mas Cahyo lagi di tempat yang sama juga. Sekarang kita di mana Mas? Mikober. Oh, Mikober jenenge. Iya, Mikober di daerah Lidah Wetan ya ini. Lidah Wetan ini Surabaya. Ya, Unesa lah. Oke. Kebetulan beliau rumahnya sini dan kemarin kita janjian di sini dan cus langsung berangkat. Nah, kali ini kita mau sharing tentang jenis-jenis investasi Mas ya. Termasuk perbedaannya dengan apa yang mau obligasi dan reksadana dan juga saham. Nanti kita bedah kira-kira di sini begitu. Pengertiannya apa dan ternyata di balik jenis itu ada cabangnya lagi, ada jenis lagi. Iya. Sebelumnya kan kita pernah nyinggung kan di part sebelumnya kan. Iya, di part 1 tuh ya. Tapi itu belum dalam. Nah, nanti kita akan kupas di sini. Kupas tuntas perdalam di sini. Oke. Yang pertama mungkin apa dulu Mas? Kita reksadana ya. Reksadana dulu. Reksadana itu apa gitu kan? Iya. Reksadana itu kita meminjam atau kita itu punya modal. Nah, modal ini kita serahkan ke manajer investasi. Nah, dikelola sama manajer investasi dengan dia menawarkan keuntungan sekian begitu. Jadi dana yang kita miliki ini kita percayakan pada manajer investasi tadi begitu. Oke. Jadi sudah dikelola oleh manajer investasi yang ahli dalam mengelola keuangan tadi. Oke. Begitu. Itu secara prinsip seperti itu. Nah, kalau yang lain obligasi apa? Nah, oleh obligasi itu semacam kayak surat utang negara gitu. Obligasi itu seperti itu. Jadi misal negara itu ada kayak mau membangun apa, mau ada program apa, tapi dia nggak punya modal dan mencari modalnya itu di lewat masyarakat langsung. Jadi masyarakat itu bisa ikut andil dalam pembangunan negara gitu. Oke. Meminjamkan uangnya. Nah, tapi ini jelasin banyak ya. Nggak mungkin lah cuma 100-200. Iya. Oh kan pasti. Enggak. Sama kok. Sama. Bisa 100-200. 100-200 juga ada. Nanti itu konsepnya nggak jauh beda sama reksadana dan itu dikelola oleh manajer investasi juga begitu. Gitu. Cuman ini orientasinya kalau tadi ke negara, kalau ini tadi ke perusahaan gitu. Iya. Kalau reksadana ke perusahaan, kalau itu penyampaiannya salurannya itu banyak macam. Bisa ke perusahaan langsung, bisa ke obligasi juga, bisa. Gitu. Jadi reksadana itu dipecah-pecah begitu. Jadi modal tadi yang kamu sisihkan itu tadi ke manajer investasi itu dipecah. Misal kamu naruh 1 juta, nah 1 juta itu bisa jadi sama manajer investasi dikelola ke obligasi, di saham gitu kan. Nah, itu terserah manajer investasi sendiri. Pokoknya nanti kamu akan balik sekian persen, pasti itu gitu. Oke. Begitu. Jadi yang ngelola itu manajer investasi, kamu nggak usah bingung gitu kan. Kalau yang obligasi wis pasti ke negara. Obligasi ke negara. Pasti ke negara. Nah, terus apa lagi tadi saham, ada 3 ya jenisnya ya. Reksadana, obligasi, sama saham. Yang saham ini apa saja saham itu? Saham itu kayak surat kepemilikan perusahaan. Jadi perusahaan itu ada yang go public dalam mencari modal, itu ada yang go public, ada yang enggak go public gitu. Nah, kamu bisa beli saham itu ke perusahaan-perusahaan yang sudah go public begitu. Jadi dia memecah begitu. Misal perusahaan ini X ini menyebarkan saham 15% ke masyarakat untuk dimiliki masyarakat. Jadi kamu bisa beli di situ. Gitu. Nanti keuntungan dari perusahaan itu akan
jadi miliknya yang tadi nanam modal, yang punya saham itu. Iya, Gitu. nah, jadi kalau investasi atau beli saham itu istilahnya kamu juga memiliki perusahaan itu karena kamu punya surat kepemilikan dari perusahaan itu begitu. Tapi ya sekian persen tergantung Sekian persen, sama gitu, sekian mungkin 0,00,00. Oh, bisa juga 00, Soalnya banyak lembar saham yang dijual oleh perusahaan-perusahaan itu banyak. Semacam setara orang terkaya pun itu cuma bisa memiliki 5% aja. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kayak kita ini mungkin jauh di bawah itu mungkin. Ya, tapi 0,0. dulu yang punya saham Inter Milan itu Ya. siapa? Namanya sekarang jadi menteri. Siapa ya? Tahu. Siapa namanya? Saya enggak. Erick Thohir. Oh, Erick Thohir ya. Kan ngerti kan? Kan dulu punya sekian banyak gitu, enggak 5%. Di mana? Di Inter Milan. Nah, itu mungkin dia membeli semuanya begitu. Membeli sebagian besar lah istilahnya. Oh, gitu. bisa Jadi ya? Bisa begitu, bisa. Enggak. Tergantung modalnya Pak Erick Thohir. Kalau modalnya besar ya bisa lah beli Enggak. banyak begitu. Makanya itu. Gitu. Berarti kan nggak mesti 5% tapi bisa jadi banyak kalau kita memang punya modal banyak juga. Betul gitu. Oke. Nah, itu beberapa pengertian tentang obligasi, terus reksadana dan juga saham. Terus tadi kan ada jenis-jenisnya lah, Mas. Iya, jenis-jenisnya yang Nah. reksadana ya. Iya, Reksadana jenis-jenis. kita bagi lagi. Reksadana ini ada resiko-resikonya. Resiko rendah itu ada yang namanya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini seperti apa sih? Pasar uang ini lebih cenderung aman, resikonya rendah, tapi imbal baliknya juga rendah begitu. Jadi dijamin di reksadana pasar uang ini kamu nggak bakal rugi karena grafis pergerakan dari investasi di sini itu mesti naik begitu. Meskipun nggak tinggi banget, tapi dia itu konsisten naik terus dari tiap waktu ke waktu. Begitu. Oke. Jadi nggak bakal rugi di situ pasar uang. Returnya berapa? 7% itu tadi. Maksimal 7%. Ya, yang ini sempat disinggung di part 1 ya. Iya, maksimal 7% kalau reksadana pasar uang ini begitu. Per tahun itu ya? Per tahun. Kamu bisa belinya itu 100 ribuan. 100 ribuan itu sudah bisa beli reksadana ini. Oke. Pasar uang ini. Terus jenis selain pasar uang apa lagi? Yang kedua ada ini reksadana reksadana pendapatan tetap RDPT namanya. Gimana itu? Reksadana pendapatan tetap. Nah, ini resikonya menengah. Terus imbal hasilnya juga menengah juga. 14% dalam 1 tahun. Gitu, 14%. Maksimal 14%. Antara 10 sampai 14% imbal baliknya. Berarti gitu. besar daripada tadi ya. Tadi kan cuma 7%. Sekarang bisa 2 kali lipatnya. Iya. 2 kali lipatnya begitu. Ya, terus. Jadi gitu. Kenapa kok bisa beda-beda gitu? Dari tadi tergantung sama manajer investasinya. Kalau di RDPT, maka manajer investasinya itu mungkin diputar ke perusahaan, ke apa ya? Ya yang menurut dia itu bisa menghasilkan uang yang lebih besar begitu. Gitu. Tapi RDPT ini hampir mirip kayak saham tadi ya. Resikonya juga besar juga. Menengah. Iya. Bedanya menengah sama besar? Menengah itu enggak terlalu berisiko. Dia itu mesti akan balik lagi. Menengah itu dia sempat bisa turun, bisa naik lagi. Tapi kecenderungannya dia itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu mesti naik. Tapi dalam tahun itu bisa jadi dia turun dulu terus naik lagi gitu. Oke, ya. Nah, kalau yang pasar uang tadi itu naiknya itu terus, nggak pernah turun dia kalau yang pasar uang yang 7% tadi. Makanya kenapa kok itu aman karena nggak pernah turun yang pasar uang. Tapi kalau yang RDPT yang itu pendapatan tetap itu bisa turun naik tapi nggak ekstrim gitu. Nggak ekstrim gitu. Kalau saham kan bisa jadi ekstrim. Gitu. Ada lagi jenisnya atau 2 itu aja? Terus yang obligasi itu sama 2 jenis. Obligasi cuma 1 aja sih. Biasanya ada kode-kodenya SBR, terus apa gitu. Terus surat berharga negara, surat ada singkatan-singkatannya juga. SBR berapa? Nah, itu semacam surat-surat berharga begitu. Gitu. Jadi untuk membelinya itu ke aplikasi Bibit juga begitu loh. Jadi iya. Ada ya Bibit ya? Bibit ada juga di namanya ada ininya sih. Obligasi itu biasanya bond. Yang diakhiri dengan bond. Ini Seilandra bond atau apa bond? Akunnya apanya?
Bond namanya, BUND. Iya, itu apa? Itu nama identitasnya dia kalau Oh, gitu. uh, Ya, gitu. ya. Dan itu di bibit juga ada ya. Dan ternyata itu bisa 100.000 loh. Saya kira nggak bisa. Iya, Saya kira bisa. itu harus jutaan atau puluhan Bisa. juta. Ternyata 100.000 toh itu udah bisa dijadiin invest di negara ya. Kalau yang reksadana tadi itu ciri-cirinya yang diakhiri sama fund, fixed income fund. Itu ciri-ciri BUND ada kayak gitunya. Jadi setiap jadi reksadana itu banyak produknya. Misal reksadana pasar uang itu ada banyak macam-macam. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Itu juga tergantung kamu milih yang mana. Oke. Bisa milih di situ sih gitu. Oke. Terus saham ya? Saham nih. Jenis-jenisnya apa? Saham ini perusahaan sih. Iya. Jadi kayak jenis-jenisnya ada yang bergerak di sektor agrikultur, pertanian, perusahaan pertanian. Ada juga yang bergerak di perusahaan pangan begitu. Terus juga ada yang bergerak di perbankan. Ada yang kayak teknologi begitu. Nah, kalau yang saham ini gimana cara milihnya? Kita ini pakai analisa fundamental atau progres keuangan dari perusahaan tersebut. Progresnya keuangan itu dari tahun ke tahun itu meningkat apa tidak? Nah, itu kamu bisa akses di idx.co.id untuk melihat perusahaan-perusahaan yang progres keuangannya itu seperti apa, itu bisa di situ, di website itu gitu. Oke. Itu. Nah, anginnya kenceng banget. Apa ini HP logor? Oke. Bisa diakses di idx.co.id ya begitu. Berarti untuk menganalisa kira-kira kita bisa nggak sih atau prospek nggak sih naruh sahamnya di sana. Gitu. Nah, kamu bisa milih perusahaan yang produknya bagus juga, yang itu yang jangka panjang itu masih dicari oleh orang. Misal kayak perbankan kan dalam 5 ini tahun ke depan Mas Cahyo di sana ya katanya ya. Iya. Tadi ya. Jadi saya kalau di saham itu banyak yang di perbankan sih begitu. Soalnya apa? Karena itu produk yang mesti dicari orang begitu. Pasti orang akan ke bank begitu. Iya. Gak akan mati juga bank, nggak mungkin kan besok-besok nggak ada bank. Iya. Semakin tahun bank malah semakin berkembang kan. Berkembang. Itu terus sama juga ada kayak ini makanan-makanan, produk-produk makanan kayak Indofood gitu kan. Nah, kalau makanan ini juga pasti akan dicari orang kan, karena ini bahan pokok kayak Indomie gitu kan. Tapi dia juga buka modal buat umum Indomie. Iya, dia buka jual sahamnya ke umum juga. Iya. Jual saham ke umum. Kalau di Indofood itu ada dua, dia ICBP sama INDF. Apa itu? ICBP itu kodenya. Kalau INDF itu lebih ke minyak-minyak, yaitu menjual kayak minyak, filma, apa itu, yang minyak-minyak yang komoditas. Kalau ICBP itu yang lebih ke makanan yang siap saji, kayak Indofood tadi. Ya, terus buat apa dikasih kode? Itu untuk membedakan. Jadi setiap saham itu ada kode-kodenya. Ini dari perusahaan mana, ICBP, kayak identitas gitu loh namanya. Jadi di BEI itu adalah rumahnya BEI itu Bank Indonesia. Bukan, BEI itu Bursa Efek Indonesia. Jadi itu semacam mall. Dia itu semacam mall. Jadi mallnya saham-saham. Tempatnya itu di situ. Gitu. Mall itu berarti kayak kita tuh milih di mana itu di ada BEI. Terkumpul di BEI. Terus kamu untuk beli kayak gerai itu kalau di mall-mall itu namanya sekuritas. Kalau di saham sekuritas. Kalau kamu mau beli saham itu kamu harus bikin akun rekening saham dulu atau bikin buat rekening saham dulu gitu. Buat apa buat itu? Kan ada rekening ATM. Beda. Kalau di rekening yang untuk saham ini khusus untuk jual beli. Jadi kamu transfer ke rekening ini, dan rekening ini tinggal kamu beli saham apa gitu. Jadi gitu sistemnya. Gitu. Oke teman-teman. Jadi begitu ya pembahasan pada kali ini tentang jenis-jenis investasi bersama dengan Mas Cahyo. Kalau mau cari tahu investasi lagi di sini aja di akun saya. Ada di Instagram dia banyak .n_. Nah, itu insya Allah saya setiap hari, setiap minggu lah pasti akan share info-info tentang seputar saham, investasi dan lain sebagainya. Nanti bisa DM
dia kalau misalkan ada yang kurang jelas ya. Iya, bisa diskusi Iya. langsung Kak, atau DM aja enggak DM usah di sungkan. Instagram. Thanks Mas udah nyediain waktu buat sharing-sharing pada hari ini. Wes mudah-mudahan Dia juga sudah ilmunya diundang di podcastnya. Iya. Masuk YouTube ini saya. Iya, dia juga YouTuber guys. Dia juga punya akun YouTube. Apa akun YouTube sampean? Oh, itu cuma akun YouTube buat refreshing aja loh. Oh, gitu. Iya, itu apa ya? Akun gaming lah. Seputar-seputar nge-game. Oke. Saya juga suka nge-game kan gitu. Oke. Oke teman-teman, thanks buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa Ya. untuk like, comment dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf dari kami ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.